sub JPMK 1 dan sub JPMK 2. Sub JPMK 2 di breakdown menjadi beberapa ini. Ya Bapak Ibu, menjadi JPMK 3, JPMK 4, JPMK 5, dan JPMK 6. Ya, berarti JPMK 2 ini punya 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu JPMK 8 yang berasal dari JPL 8 dan JPL 9 ini adalah sikap Bapak Ibu. Ya, kemampuan sikap. Ya, sikap ini bisa dititipkan melalui sub JPMK ke-6 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam mata kuliah kita ini, contoh ini Bapak Ibu, ada 6 sub JPMK yang nanti akan dicapai oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, masing-masing itu adalah bobot penilaiannya 15, 15, 15, 5, 15, 35. Dari mana ini Bapak Ibu? Ini dari minggu Bapak Ibu. Jadi sub JPMK 1 ini 2 minggu waktu belajarnya. Jadi sub JPMK 1 dikasih waktu 2 minggu. Sub JPMK 2 dikasih waktu 2 minggu. Dan seterusnya Bapak Ibu, sub JPMK 6 tadi yang project base kasih waktu 5 minggu. 15 itu dari mana? 15 itu dari 2 dibagi 16 dikalikan 100% Bapak Ibu. Ya, dikalikan 100%. Ketemulah kalau 2 minggu 15 ini ya. Yang 5 minggu itu dari 5 minggu dibagi 16 dikalikan 100 ketemu 35%. Gitu ya Bapak Ibu. Tentu saja angkanya ini dibulatkan Bapak Ibu. Dibulatkan. Sehingga bobot penilaian itu berdasarkan waktu mahasiswa belajar untuk mencapai sub JPMK-nya. Ya, mengapa begitu? Ya, logikanya sederhana Bapak Ibu. Mengapa sub JPMK 1 dikasih 2 minggu, sementara sub JPMK 6 dikasih 5 minggu? Ya, karena tingkat kesulitannya kan. Sub JPMK 1 tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan sub JPMK 6, karena sub JPMK 6 itu kemampuannya sampai menghasilkan proposal penelitian. Maka dikasih waktu 5 minggu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, mengapa TIK ini ya, tujuan instruksional khusus ini dikasih waktu 2 minggu? Karena materinya banyak Pak ini yang diberikan. Loh, kenapa ini yang berikutnya kok 4 minggu? Ya karena materinya lebih banyak lagi ya. Dulu bicaranya karena materinya. Materi yang diajarkan dosen itu banyak sehingga butuh waktu banyak. Nah, sekarang kita tidak boleh bicara seperti itu Bapak Ibu. Ya, maksudnya tidak boleh itu kalau menggunakan konsep OB Bapak Ibu. Kalau menggunakan konsep content base ya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau menggunakan konsep UB pasti dosen akan menyampaikan ya 4 minggu karena untuk mencapai kemampuan itu perlu 4 minggu Pak gitu ya. Jadi kalau pencapaiannya itu waktunya lebih banyak, maka penghargaan penilaian, bobot penilaiannya lebih besar kan Bapak Ibu. Nah, caranya seperti tadi. Ya, jadi 2 minggu dibagi dengan total 16 minggu kan satu semester 16 minggu. Nah, bobot ini kalau di total Bapak Ibu, bobot 15 dan seterusnya ini harus 100% Bapak Ibu. Ya, bobot penilaiannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi bobot penilaiannya pertama prinsipnya berdasarkan tingkat kesulitan masing-masing sub JPMK. Ya. Bukan berdasarkan UTS UAS Bapak Ibu. Nah, selama ini waktu masih content base, di mana-mana ini Bapak Ibu tidak di Politeknik saja. Ya, tidak di Politeknik Negeri Lok Sumawe saja. Di tempat saya dulu juga begitu Bapak Ibu. UTS ya 30%, UAS sekian persen karena memang itu kebijakan dari atas ya, dari peraturan akademik yang dibuat oleh institut waktu itu, zaman itu. Begitu kita sudah masuk ke kurikulum berbasis kompetensi, maka pada saat itu kita membobotnya berdasarkan kompetensinya dulu ya. Walaupun nanti akhirnya bisa masuk ke UTS UAS Bapak Ibu. Nah, saya teruskan ya Bapak Ibu ya. Saya teruskan. Sub JPMK 1 2 minggu itu tadi punya indikator. Ya, indikator 1.1, 1.2, 1.3. Indikator 1.1 itu diukur dengan tugas ini Bapak Ibu. Tugas 1 dengan RTM. RTM itu rencana tugas mahasiswa. Panduan tugas itu loh Bapak Ibu. Ya, RTM itu rencana tugas mahasiswa atau panduan tugas. Dibobot 5%. Lalu indikator 1, 2, dan 1, 3 diukur dengan soal IC ini Bapak Ibu. Ini soal IC dibobot 10%. Ya. Mengapa 5-10%? Ya, silakan dosennya.
yang ngatur gitu ya. Bisa saja tugasnya 10, soal isinya 5. Tapi dalam hal ini tugasnya karena apa namanya di awal kemampuan tugasnya 5%, soal isinya 10%. Totalnya 15% sama dengan ini kan Bapak Ibu totalnya. Ya 15%. Ya jadi 5 10 itu kalau di total ya sama dengan bobot penilaian sub CPMK 1. Berikutnya sub CPMK 2 ada dua indikator. Sama indikator 2.1 dengan tugas 2 10%, dengan soal isi 5%, ya Bapak Ibu. Ya, totalnya 15%. Lalu sub CPMK 3, indikator 3.1 dan 3.2 dengan tugas Bapak Ibu, tugas 3 yaitu meringkas artikel karena dia harus menyusun apa namanya permasalahan dan menyusun hipotesis ya. Lalu sub CPMK 4 itu dengan indikator 4.1, 4.2. Nah, dalam bentuk soal isi 5%. Ya, lalu di tengah ini Bapak Ibu ada UTS ini, ya karena masih menggunakan UTS gitu ya. Di tempat saya sebenarnya peraturan akademik Bapak Ibu sudah menghilangkan UTS UAS. Jadi di ITS itu dari sisi peraturan akademik sudah tidak dikenal UTS UAS itu Bapak Ibu. Jadi asesmen itu dilakukan 8 macam ya terhadap 8 kemampuan minim maksimum Bapak Ibu dengan berbagai macam teknik penilaian ya. Jadi UTS UAS sudah tidak ada Bapak Ibu di tempat saya. Tetapi Bapak Ibu beberapa program studi ya itu masih membutuhkan UTS UAS, terutama program studi yang basic science Bapak Ibu. Tapi kalau program studi seperti teknik sipil sudah tidak ada UTS UAS-nya Bapak Ibu. Arsitektur itu tidak ada UTS UAS-nya. Ya, sudah tidak ada ya. Kerja studio itu yang dinilai Bapak Ibu. Ya, perkapalan di tempat saya itu sudah tidak ada UTS. Tapi kalau departemen saya, teknik fisika Bapak Ibu, instrumentasi, ya itu masih ada sedikit-sedikit UAS ya Bapak Ibu ya di akhir semester. Kalau UTS-nya sudah dibebaskan oleh program studi. Boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau di UAS masih diwajibkan ada. Kalau di prodi saya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu di sesi minggu ke-8 itu ada UTS bobotnya 15%. Dari mana? Dari soal isi ini Pak, indikator 4.2 dan soal isi di indikator 1.2, 1.4. Jadi soal yang ada di sini turun diletakkan di UTS. Itu ya Bapak Ibu ada dua indikator ya, indikator 1 dan indikator 4 itu dalam bentuk isi nanti dipakai di UTS UAS gitu ya Bapak Ibu. Bobotnya 15% ya di minggu ke-8. Nah, lalu kalau ada ketentuan dari Politeknik bahwasanya UTS-nya masih harus 30%, berarti Bapak Ibu harus membuat soal yang nanti jumlah totalnya itu adalah persentasenya menjadi 30% gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kebijakan dari Politeknik institusi masih ada bobot penilaian terhadap UTS UAS, ya tidak menjadi masalah sebenarnya. Ya asalkan cara menurunkannya, pembobotannya berdasarkan sub CPMK gitu Bapak Ibu. Tapi kalau selama ini Bapak Ibu kalau pembobotannya hanya berdasarkan UTS UAS dan kuis tugas ya, lalu nilainya si fulan ketemu 85 ditanya ya kemampuan CPMK 4-nya berapa nilainya? Kita tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Karena nilai yang kita dapat 85 itu rata-rata dari UTS sekian persen, UAS sekian persen, kan gitu ya Bapak Ibu ya, kuis sekian persen, tugas sekian persen. Jadi paling kita bisa jawab ya pokoknya UTS-nya dia bagus, UAS-nya bagus. Loh saya mau tanya kemampuannya kok, bukan UTS UAS-nya, apa kemampuannya? Kita tidak bisa dengan serta-merta melihat Bapak Ibu kemampuannya apa gitu ya. Tapi kalau dengan cara ini kita bisa melihat Bapak Ibu, bisa melihat ya. Jadi CPMK 4-nya berapa nilainya? Langsung kita tunjukkan ini nilainya sekian, kemampuannya dia, kemampuan sikapnya sekian. Lanjut ya Bapak Ibu, lanjut. Lalu di akhir kalau Bapak dengan cara yang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih menggunakan UAS, ya boleh-boleh saja. Jadi soalnya nanti diambil dari apa namanya soal yang berada di sub CPMK berapa. Ya, kalau UTS UAS itu diterjemahkan sebagai ujian tulis ya Bapak Ibu. Dan pada umumnya di seluruh Indonesia, UTS UAS itu ujian tulis gitu ya pada umumnya.
Nah, kalau di tempat saya ada juga dosen yang menggunakan jadwal yang disediakan oleh program studi, ya Bapak Ibu. Jadi program studi itu kan menjadwalkan UTS minggu keberapa, ya di bulan apa, ya. Lalu UAS-nya di bulan apa namanya minggu keberapa. Ada dosen yang menggunakan itu untuk UTS, UAS dalam ujian tulis. Tapi ada dosen yang tidak ujian tulis, tapi presentasi dia. Ya, jadi mengadakan presentasi dia apa namanya menyampaikan ke panitia, saya UTS-nya enggak ujian tulis, tapi saya presentasi. Oke, dia melaporkan ke program studi, Bapak Ibu, ke panitia ujian. Yang satunya bilang, saya ganti dengan praktek nih, anak-anak untuk UTS ini jadwalnya saya pakai untuk praktek di lab, ya di workshop. Gitu. Bisa begitu Bapak Ibu di tempat saya. Jadi tergantung CPL-nya. Jadi tidak harus ujian tulis itu Bapak Ibu ya. Tidak harus ujian tulis. Nah ini Bapak Ibu, semoga ini menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Uh, Atas pertanyaan pembobotan penilaian ya Bapak Ibu ya. Moga-moga dari jawaban ini menimbulkan pertanyaan berikutnya. Silakan nanti di sesi diskusi ya Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu forward, ini backward. Kalau selalu saja saya menggunakan forward backward. Dari hasil penilaian ini Bapak Ibu, ya penilaian terhadap masing-masing sub CPMK ini digunakan untuk proses backwardnya, evaluasi, ya umpan balik, ya bagaimana pencapaian CPL-nya. Nah ini Bapak Ibu, yang tadi yang saya sampaikan tadi berdasarkan ban PT, saya tidak menjelaskan lagi. Lalu Bapak Ibu dibuat sekarang dari apa namanya flowchart itu tadi dibuat tabelnya Bapak Ibu. Nah, tabel inilah yang merepotkan dosen. Ya, dosen tempat saya awalnya protes dengan portofolio bentuk ini Bapak Ibu karena ribet ini Bapak Ibu ya. Nah, ribet ya padahal harus ada ini Pak karena diminta oleh lembaga akreditasi yang kita ikuti. Harus punya portofolio kayak gini nih. Ya, sementara dosen merasa waduh ini pekerjaan tambahan lagi nih ya. Padahal sesungguhnya ya kalau kita runut-runut ya memang tugasnya dosen membuat portofolio ini sesuai dengan SNDT. Cuman karena dosen belum biasa, ya Bapak Ibu ini dianggap barang baru, padahal SNDT-nya sudah sejak 2014. Ya ini juga karena sistem pendidikan kita saja yang apa namanya kurang terlalu mensosialisasi dan ban PT juga tenang-tenang saja tidak pernah menagih portofolionya ini Bapak Ibu sehingga kita ya ya sudah pokoknya nilainya diserahkan gitu aja Bapak Ibu. Nah dari apa flowchart itu tadi kemudian kita buat tabel Bapak Ibu minggu 1 CPL 4 ya menjadi CPMK tadi lalu menjadi sub CPMK 1 2 ini tadi indikatornya yang ini ya Bapak Ibu. Ini indikator-indikatornya. Lalu bentuk penilaiannya atau teknik penilaiannya ini tugas FDM bobotnya ini tadi. Jadi ini copy paste saja adalah dari bentuk flowchart ke dalam bentuk tabel Bapak Ibu. Ya, masing-masing sub CPMK 15% tadi kan ya Bapak Ibu, 15%, 14% dan seterusnya sampai 35%. Lalu penilaian dilakukan oleh dosen. Kan ini Pak. Jadi tugas 1 nilainya 85. Soal isi dari hasil apa namanya UTS nilainya 90 dimasukkan di situ ya Pak ya dan seterusnya ya Bapak Ibu dan seterusnya seperti itu. Nah dari hasil penilaian ini ya ada yang nilainya jelek ini Bapak Ibu 50 ini dan 40 ini Bapak Ibu. Ya 50 dan 40 pasti ini harus diulang ini Bapak Ibu nilai jelek ini. Ya harus diulang ini nilai jelek ini Bapak Ibu. Maka Excel-nya jalan sekarang Pak, Excel-nya jalan. Nah ini Excel-nya, 5% dikalikan 85 ketemu 4,25 ya. Jadi otomatisnya Excel dijalankan supaya dosen tidak perlu menghitung ini. Lalu Excel-nya juga dijalankan untuk untuk notal seluruhnya. Jadi setiap sub CPMK ini ditotal seluruhnya nilainya rata-rata 83,1. Ya, jadi mahasiswa yang sisifulan ini mengambil mata kuliah metodologi penelitian, ini mendapat nilai akhir 83,1.
Jadi ini sudah kalau di tempat saya ini sudah nilainya B plus ini Pak, AB di tempat saya Pak ini. Ya, tapi belum bisa masuk A. Tetapi Bapak Ibu, nilai AB ini masih ada nilai yang fill Bapak Ibu. Ini nilai fillnya ini, yang warna merah ini. Ya, nilai fill ini, nilai yang yang tidak sesuai dengan threshold-nya. Tadi threshold-nya kan 70 ya Bapak Ibu. Nah, ini 40 50. Lah ini biasanya ditanyakan Bapak Ibu. Ditanyakan. Nah, ini nih oleh asesor Bapak Ibu, asesor internasional. Kebetulan departemen saya sudah ikut 2 Bapak Ibu. Ikut IABI sudah lolos dapat 5 tahun akreditasinya. Lalu ikut sertifikasi Audit QA, ini 3 tahun yang lalu juga sudah dapat selesai. Nah, waktu kita ikut 3 tahun yang lalu Bapak Ibu ditanya ini, ya nilai-nilai yang fill ini, apa yang kamu lakukan terhadap nilai yang gagal ini tadi? Nah, dulu awal-awal kita bilang, loh kan anaknya sudah lulus 83, ngapain kita mikirin yang nilai kecil-kecil kayak gini ini? Kan mahasiswa sudah dinyatakan lulus. Oh, ditanya sama asesornya, loh iya nilai totalnya sudah lulus, tapi sub CPMK 3 itu apa tidak, sub CPMK 2 ini apakah tidak penting terhadap apa namanya, terhadap keseluruhan mata kuliah ini? Loh ya penting, loh. Mengapa kamu biarkan dia tidak lulus gitu ya? Apa yang kamu lakukan gitu ya? Yang ditanya itu apa yang kamu lakukan itu. Nah, waktu itu kita tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Ya, karena nilai totalnya sudah lolos Bapak Ibu, sudah 83 gitu ya. Ya sudah kita lupakan saja nilai kecil-kecil ini. Ternyata dipermasalahkan sama dia. Apa ikhtiar Anda terhadap kemampuan tertentu yang nilainya fail gitu, yang nilainya gagal gitu Bapak Ibu. Nah, sejak saat itu kita paham, ternyata yang ditanya itu ikhtiarnya sebenarnya, upayanya itu. Ya, yang ditanya itu Bapak Ibu. Upayanya dosen itu apa yang dilakukan. Nah, sejak saat itu kita mendokumentasi perbaikan-perbaikan nilai itu dalam bentuk portofolio ini Bapak Ibu. Nah, dokumentasinya di sini Bapak Ibu. Ada perbaikan pada indikator 1.2. Ya, perbaikannya apa di sini? Ya, di soal IC berarti nanti di apa namanya di ITS ini di ujian tengah semester ini dia harus mengulang ini kemampuan ini. Ya, rata-rata kan mahasiswa itu jatuhnya di ujian tulis kan Bapak Ibu. Ya, kalau praktek-praktek itu biasanya sering nilainya bagus, sering lolos lah. Tugas-tugas juga begitu. Tapi begitu ujian tulis rata-rata apa namanya nilainya itu cenderung ke bawah gitu ya. Jadi dilakukan perbaikan oleh dosennya ya. Dilakukan perbaikan sampai nilai 50 itu menjadi baik gitu ya Pak ya, menjadi sesuai dengan threshold-nya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan portofolio ya. Portofolio. Sekarang pertanyaannya, ketercapaian CPL-nya berapa ini, ya, seperti apa gitu. Maka Bapak Ibu bisa dilihat berdasarkan flowchart tadi Bapak Ibu, ya ini 30 ini yang ini Bapak Ibu, itu kan dari CPL 4 ya Bapak Ibu, CPL 4 yang direformulasi menjadi CPMK 4, lalu di breakdown menjadi sub CPMK 1 dan sub CPMK 2. Nah, cara menghitungnya adalah nilai yang ini Bapak Ibu yang berada di baris CPL 4 ini dijumlahkan ya Pak ya. 4 nilai ini dijumlahkan ya 4,25 ditambah 9 tambah 9 tambah 2,5 lalu dibagi dengan totalnya ini. Ketemunya 30% ya Bapak Ibu. Yang lain juga begitu dengan cara yang sama ini ketemu 65%, lalu yang baik 5%. Nah, dari situ Bapak Ibu dari tabel ini, tabel portofolio ini, maka si Fulan ini tadi atau si Dilan ini tadi memperoleh nilai 83 ini Bapak Ibu, ya nilai hurufnya AB, lalu pencapaian CPL-nya, CPL 2 65%, ya, CPL 4-nya 30%, lalu CPL 8 dan CPL 9 5%, sikap ini Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, nilai 83,1 itu yang menonjol adalah kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian ini, yang CPL 2 ini. Dalam hal ini, kalau CPMK-nya adalah kemampuan merancang, kan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah kemampuan mempresentasikan, ya, dengan tanggung jawab dan etika profesional. Lalu yang berikutnya adalah CPL 4, itu kemampuan mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah. Ya, jadi terlihat ini Bapak Ibu. Jadi di setiap CPL yang dibebankan itu akan terlihat kontribusi atau distribusi nilai
terhadap masing-masing CPL yang dibebankan. Lalu Bapak Ibu di dalam tabel laporan penilaian Bapak Ibu, kita biasanya kan gini, nomor, NRP mahasiswa, nama mahasiswa, lalu nilai totalnya, lalu di sini ini Bapak Ibu biasanya adalah isinya kuis 1 ya Bapak Ibu ya, tugas, UTS ya, UTS, UAS dan seterusnya kan begitu. Nah, sekarang di tempat saya diganti Bapak Ibu, ini isinya adalah CPL-nya. Ya, jadi UTS, UAS dan tugasnya sudah tidak terlihat Bapak Ibu di laporan yang disetorkan ke ITS. Ya, melalui sistem ya Bapak Ibu, melalui sistem. Jadi yang terlihat adalah CPL-nya. Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi laporan penilaian yang dibuat oleh dosen melalui sistem, ya, walaupun secara otomatis Bapak Ibu, itu sudah tidak nampak kuisnya berapa persen, UTS-nya berapa persen, UAS-nya berapa persen, tidak nampak. Yang nampak adalah kemampuannya. Jadi kemampuan CPL ini sekian, kemampuan CPL 4 sekian, kemampuan ini sekian. Nah, demikian Bapak Ibu soal penilaian. Nanti kita diskusikan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang memperdalam dari materi yang saya sajikan ini Bapak Ibu. Waktunya masih ada 1 jam ini. 1 jam 3 menit. Demikian Pak Jupriyadi, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini sambil kita menunggu chat dari peserta yang ingin tanya. Ya, mungkin ya. Ini langsung mau bertanya sama Pak Samsul, ya. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya portofolio tadi, mungkin ini pikiran saya, kalau salah tolong dibetulkan Pak Samsul. Ya, siap Bapak. Kita langsung bisa mereview apakah kurikulum itu bisa kita rubah atau enggak, karena di situ kan ada CPL. Jadi CPL itu ada CPMK, ada sub CPMK. Jadi itu kan bisa kita lihat dari hasil yang kita dapatkan dari data nilai mahasiswa itu. Jadi kita pada saat kita mau merevisi, katakanlah maupun sub CPMK maupun CPL itu sendiri, itu kan ada korelasinya itu Pak Samsul. Apakah itu bisa dijadikan salah satu acuan untuk perubahan kurikulum? Mungkin itu pertanyaan. Iya Pak. Ya, jadi ini sangat bagus ini Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu menyusun RPS ini, sekaligus nanti memeriksa di dalam setiap mata kuliah Bapak Ibu melalui RPS yang ada itu kesesuaian CPL-nya. Ya, jadi prosesnya bukan top down tapi bottom up gitu ya. Mulai dari RPS ini yang nanti dari situ kalau ada ketidaksesuaian antara mata kuliah dengan CPL itu nanti digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kurikulum. Itu ya Pak. Seperti usul Pak Jupriyadi ini. Ya. Jadi ditarik ke atas, dari bawah ditarik ke atas ya. Jadi reversible lah istilahnya ya Bapak Ibu ya, reversible. Bisa bolak-balik begitu Bapak Ibu. Tidak hanya satu arah begitu. Jadi bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas ini. Ya, untuk mencari kesesuaian. Jadi idenya Pak Jupriyadi tadi sangat bagus gitu ya. Jadi sekaligus kita memperoleh data-data dari pelaksanaan RPS ya, kemudian dari evaluasi RPS nanti kita gunakan untuk memperbaiki kurikulum kita ya. Tapi moga-moga perbaikannya tidak mayor ya Bapak Ibu ya, minor-minor saja gitu ya. Kalau mayor ini sangat Bapak Ibu sangat membebani pelaksanaan berikutnya ya. Maksud saya perubahan kurikulumnya ya Bapak Ibu ya. Menurut pengalaman saya Pak Jupriyadi, kalau kurikulum itu berubah dari misalnya untuk di sarjana terapan diploma 4 itu 140 SKS, kalau perubahannya di atas 10% itu sudah cukup memberatkan program studi dalam pelaksanaannya ya Pak ya. Kecuali gini Pak, kalau nanti datang peralatan baru ya, datang peralatan baru yang cukup signifikan, ini biasanya bisa merubah kurikulum cukup signifikan ini. Atau kedatangan dosen yang baru pulang sekolah jumlahnya cukup banyak gitu ya.
ada 3 orang selesai doktor ya, atau 4 orang selesai doktor gitu ya. Nah ini cukup signifikan bisa merubah kurikulum ya, biasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau selama prosesnya continue begitu biasanya ya sekitar 10% ke bawah lah perubahan terhadap kurikulum ya. Mungkin nanti perubahan yang agak cukup besar itu adalah di RPS ya, di RPS-nya, di pelaksanaan pembelajaran ya, itu mungkin bisa saja terjadi apa namanya apa reformulasi RPS yang cukup signifikan, terutama di sisi metode metode pembelajaran ya Bapak Ibu, karena selama ini metode pembelajaran kita itu kan ya lebih banyak apa namanya kuliah dan diskusi gitu saja ya Pak ya. Ceramah dan diskusi gitu. Nah sekarang didorong supaya menggunakan case dan problem base ini saya kira nanti perubahannya cukup banyak ya. Baik Pak Jufriyadi, ini sudah ada masuk 3 ini Bapak. Ya, 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 ya. Ini dari Politeknik Negeri Lok Sumawe ya ini. Izin bertanya Pak Samsul dalam hal pembobotan subsidi PMK, apakah boleh tidak berdasarkan jumlah pertemuan? Karena menurut saya jika kita memberikan bobot boleh berdasarkan jumlah pertemuan dibagi total 100%, kita justru sudah berpikir secara content based. Kita justru sudah berpikir secara terkadang ada subsidi PMK yang dosen nilai sendiri kecil-kecil bobotnya namun banyak dan harus diselesaikan dalam 2 kali pertemuan. Misalnya tetap saja si dosen menilai bobotnya kecil, misalnya 5% saja karena masih CP dasar, dan dosen menurut saya justru sudah berpikir outcome loh. Iya Pak. Jadi tadi itu nilainya itu tingkat kesulitan untuk mencapai CP Bapak ya. Jadi 2 minggu untuk subsidi PMK 1 karena memang tingkat kesulitannya cukup ditempuh 2 minggu, bukan materinya loh ya Bapak ya, bukan. Ya, misalnya mahasiswa mampu menjelaskan apa namanya sistem pengendalian PID. Itu berapa minggu Bapak? Misalnya taruhlah kemampuan itu 2 minggu. Ya, tetapi kalau mahasiswa mampu merancang sistem pengendalian PID, pasti tidak cukup 2 minggu kemampuan itu. Ya, pasti memerlukan waktu yang lebih banyak. Nah itu Bapak Ibu, jadi estimasinya adalah bukan konten, estimasinya adalah kemampuan belajar gitu ya Pak ya. Misal sebagai contoh yang umum, mahasiswa mampu berenang di kolam renang, ya, dari tidak bisa berenang menjadi berenang di kolam renang. Perlu berapa lama Bapak Ibu belajarnya? Ya, nih yang pandai berenang. Bandingkan dengan mahasiswa mampu berenang di lautan Bapak Ibu. Perlu berapa minggu ini? Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kemampuannya yang ditakar dengan waktu itu. Jadi waktu bukan kontennya Bapak Ibu. Ya, bukan kontennya. Jadi kalau pertanyaan tadi khawatir nanti kembali ke konten, tidak. Ya, tidak. Jadi minggu itu ditakar dengan tingkat kesulitan Bapak Ibu pencapaian subsidi PMK. Bukan banyaknya materi yang diajarkan dosen. Ya, bukan. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apakah boleh menggunakan cara lain? Ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan kok Bapak Ibu, silahkan. Tapi harus punya logik yang baik, ya, punya rasional yang baik, ya, ya. Begitu. Yang tidak boleh itu kalau number magic ya, number magic ada kemampuan subsidi PMK 1 minggu dibobot 15% gitu ya. Tapi ada subsidi PMK yang 3 minggu dibobot 5%, itu tidak masuk akal kan gitu ya. Ya tidak masuk akal ini. Nah, cari apa namanya alasan-alasan yang argumentatif ya Bapak Ibu, yang arahnya pada outcome based, bukan content based. Jadi saya ulang lagi tadi, waktu itu bukan konten ya Bapak Ibu ya, tapi waktu itu adalah apa namanya outcome based ya. Tetapi bisa jadi pada saat Bapak Ibu menentukan waktu subsidi PMK itu 2 minggu, 3 minggu, bisa saja seperti yang ditulis dalam pertanyaan itu. Khawatir dosennya tetap berpikirnya materi gitu. Khawatirnya seperti itu. Ya, nah dosen yang seperti itu nanti diikutkan lagi pelatihan Bapak Ibu atau diputarkan lagi workshopnya ini. Nah, kira-kira seperti itu menjawabnya.
Jadi apakah boleh dengan cara lain untuk menentukan bobot? Silakan saja kalau ada cara yang apa namanya lebih mencerminkan kemampuan outcome-nya, ya membobotnya itu. Ya bisa saja misalnya sesuai standar ya Bapak Ibu ya, sesuai standar standar tertentu. Misalnya kemampuan tertentu ada standar internasionalnya atau standar tuntutan kompetensinya. Nah itu bisa dipakai Bapak Ibu. Ya rujuk bisa sebagai penentu bobot penilaian sesuai dengan standar yang diikuti oleh lembaga akreditasi tertentu. Misalnya bidang akuntansi itu ada bobot penilaian terhadap kemampuan tertentu. Itu bisa digunakan sebagai standar, ya Pak ya. Lalu yang kedua adalah Aswinur. Ini Ibu atau Bapak ini? Aswinur. Mestinya Bapak ini ya. Izin saran Pak, mungkin lebih jelas bisa simulasi pengisian RPS Pak atau mereview RPS yang sudah ada. Jadi kita bisa belajar dari RPS yang benar dan juga RPS yang salah. Ya, ya baik Bu. Nanti Pak Aswinur bisa nanti ya share tentang RPS-nya Bapak ya, atau Ibu, Bu Aswinur atau Pak Aswinur, kita bahas bersama-sama ya di sesi yang terakhir. Ya. Lalu untuk mengisi form portofolio penilaian tadi, apakah dilakukan masing-masing mahasiswa ya Pak? Portofolio itu adalah portofolio untuk mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi portofolio mata kuliah tidak perlu untuk yang dibuat dosen, tidak perlu untuk setiap mahasiswa. Ya, jadi seperti penilaian ya, laporan penilaian itu kan untuk seluruh seluruh mahasiswa di kelas. Ya sama ini Pak. Jadi portofolio itu untuk seluruh mahasiswa yang ada di kelas. Namun nanti setiap mahasiswa barangkali ada catatan tertentu. Ya ada mahasiswa yang eh, lolos tanpa remedial, ada mahasiswa yang harus mengulang sekian kali di kemampuan tertentu. Ada catatannya. Tapi Bapak Ibu bisa saja meminta mahasiswa untuk membuat portofolionya masing-masing ya. Ada di tempat saya dosen karena mata kuliah itu adalah mata kuliah capstone design ya. Jadi mata kuliah intinya dan mata kuliah itu menghasilkan produk Bapak Ibu. Lalu dosennya meminta setiap mahasiswa punya portofolio ya untuk melihat progres dari produknya itu tadi. Ya, produk yang dia apa namanya hasilkan di akhir kuliah. Ya, karena ini ada produknya itu berupa desain. Jadi diminta dia membuat portofolio. Seperti logbook gitu ya Bapak Ibu kalau dalam penelitian ya. Portofolionya itu seperti model logbook. Setiap minggunya apa yang dia lakukan. Itu lalu Pak Bu Rahmawati ya. Untuk nilai perbaikan apakah ada nilai maksimumnya? Ya iya ini zaman dulu ya Bu ya. Zaman dulu itu apa kalau yang ulang maksimum dapat nilai 50 60. Nah, itu C yang maksimum. Itu kan zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang kan tidak ya. Zaman sekarang adalah setiap orang berhak untuk meminta perbaikan nilai ya. Terutama yang dia nilainya di bawah threshold. Pertanyaannya sekarang gini, Pak, kalau dia nilainya jelek, ya dapat 40, lalu dia minta mengulang, lalu nilainya dapat 90, apakah tetap 90? Loh, iya, kalau cara mengukurnya sudah benar ya nilainya 90 gitu. Lah kan tidak adil apa namanya mahasiswa yang tidak mengulang. Loh kan itu juga Bapak memberikan kesempatan yang sama kan terhadap mahasiswa yang nilainya 70. Nah, ya kan tidak dilarang mereka juga minta ngulang kan. Ya, jadi ini disampaikan ke mahasiswa, tidak ada larangan untuk melakukan perbaikan. Jadi di tempat saya Bapak Ibu sekarang ini ya tahun-tahun ini Bapak Ibu banyak mahasiswa yang datang ke tempat saya Bapak Ibu itu minta perbaikan walaupun nilainya B ya. Jadi Pak mohon maaf Pak, apakah Bapak berkenan memberikan ujian ulangan? Kemarin nilai saya B Pak, ya, saya ingin memperoleh nilai yang lebih baik. Lalu saya lihat waktunya Bapak Ibu, cukup enggak waktunya ini? Kalau waktunya cukup ya saya kasih kesempatan dia untuk melakukan perbaikan. Ya, kebetulan di tempat saya itu peraturan akademiknya itu menetapkan bahwasanya nilai yang dipakai terakhir itu adalah nilai terbaik ya Pak ya. Ya jadi misalnya dia ngulang semula dia dapat 70, ulang ternyata dapat 60, yang dipakai yang 70 yang nilai sebelumnya. Jadi nilai yang terbaiknya yang dipakai bukan nilai terakhir Bapak Ibu. Ya, dalam rangka supaya memperoleh nilai yang terbaik ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak mahasiswa yang nilainya sudah
B itu minta mengulang. Ya, sama dengan cerita saya tadi di Twente ini Bapak Ibu. Jadi mahasiswa Indonesia itu rata-rata hobinya minta mengulang nilainya. Mengulang sudah nilai bagus minta mengulang. Ya, karena ya terbiasa dia tidak punya perencanaan belajar. Sedangkan teman bulenya dia itu sudah punya perencanaan belajar dia. Jadi jarang ada yang minta mengulang nilai karena dia sudah punya sasaran target ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ada perasaan ini ya Bapak Ibu ya. Kok enak ya mengulang nilainya bisa 90 ya. Ya, ya mengulang nilainya 90. Jadi Bapak Ibu adil itu adalah memberikan kesempatan yang sama untuk melakukan perbaikan buat mahasiswa yang di bawah nilai threshold maupun threshold gitu ya Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu adalah kita menutup peluang buat mahasiswa yang di bawah threshold untuk mengulang itu. Tidak boleh itu menurut konsep UB ya Bapak Ibu ya, konsep UB. Nah, apakah konsep UB ini satu-satunya di dalam pembelajaran? Tidak Pak Bapak Ibu. Tidak satu-satunya ini. Ini UB ini adalah proses atau pendekatan yang mana memang remedial itu digunakan untuk perbaikan mencapai CPL ya kemampuannya. Tapi ada model yang lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu barangkali ada yang sekolah di Jerman ya Bapak Ibu ya, yang sekolah di Jerman, modelnya seleksi Bapak Ibu. Ya dosennya itu punya threshold begini, ya sudah kalau tidak lulus ya tidak lulus saja. Jadi mahasiswa yang masuk di kelas itu 100 Bapak Ibu, bisa saja yang dapat nilai A itu cuma 10 orang Bapak Ibu. Dan yang lolos di kelas itu hanya beberapa, misalnya hanya beberapa orang. Ya, jadi model seleksi betul tidak ada perbaikan itu. Ya, itu pendekatan yang berbeda lagi gitu Bapak Ibu. Nah, ini bukan bagian dari UB, ya outcome based education ya. Tetapi sama-sama Bapak Ibu, sama-sama adalah menuju pada kemampuan tertentu, tapi pendekatannya yang berbeda. Nah, kebetulan pendekatan yang seperti ini lembaga akreditasi tidak masuk ke Indonesia ini. Yang masuk ke Indonesia yang model itu ada perbaikan-perbaikan seperti itu, ya. Perbaikan performa seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang pernah sekolah di Jerman pasti merasakan, atau Bapak Ibu yang masih muda-muda ini mau merasakan sekolah di Jerman ya, karena di Jerman ini terkenal sekolahnya adalah vokasional ini Bapak Ibu, ya sekolah di sana. Ya itu lalu berikutnya adalah apa ya Bapak Ibu, mana tadi Pak Asbinur, oh sudah ini. Sudah, lalu untuk nilai perbaikan apakah ada nilai maksimum? Sudah. Bagaimana cara menetapkan jumlah indikator untuk setiap sub CPMK? Ya, ini tergantung pada dosennya, Bapak Ibu. Ya, tergantung pada dosennya jumlah indikator. Misalnya mahasiswa mampu melakukan pengukuran sesuai standar ISO. Apa indikatornya? Ya, terserah dosennya. Ya, oleh karena itu dosen makin jam terbangnya makin tinggi, biasanya indikatornya itu makin teliti, Bapak Ibu. Makin jitu gitu ya Bapak Ibu. Ya tergantung jam terbang dosen. Satu itu. Kedua, tergantung dosen ini dosen lapangan atau dosen hanya di kampus saja lebih banyak seperti saya gini nih Bapak Ibu. Saya ini adalah dosen lebih banyak di kampus daripada di lapangan. Ya, lebih banyak di kampus. Biasanya lebih mudah dosen yang banyak di lapangan untuk menentukan indikator. Ya, karena dosen-dosen di lapangan itu tahu persis yang dibutuhkan ini. Kalau melakukan pengukuran itu yang dibutuhkan adalah kemampuan melihat ini. Nah itu bisa dipakai indikator gitu ya Bapak Ibu. Nah oleh karena itu pada saat menyusun RPS itu tadi Bapak Ibu, ya menyusun RPS itu indikatornya dibicarakan bersama dengan tim dosen. Kalau di tempat saya kan tadi saya cerita pada Bapak Ibu, RPS itu disusun oleh tim dosen. Jadi tidak sendirian. Jadi nanti di dalam tim dosen itu ada dosen seperti saya yang jarang ke lapangan, jarang ke industri, ada teman saya yang sering ke industri, sering mengerjakan pekerjaan di industri. Nah itu biasanya sensitivitas terhadap indikator itu lebih kuat, Bapak Ibu. Ya, seperti itu cara menutup. Karena nanti indikator itu menjadi dasar membuat soal ini, Bapak Ibu. Baik soal tes maupun soal dalam bentuk tugas, ya tugas. Nah, kalau indikatornya ini betul-betul indikator dari lapangan, Bapak Ibu, nanti soal-soal instrumennya itu pasti dekat-dekat dengan standar-standar yang ada di lapangan. Ya, itu. Lalu jumlahnya indikator berapa ya terserah juga, Bapak Ibu, terserah.
Ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, begitu Bapak Ibu. Bisa saja seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu ada prodi yang mengatakan sudah setiap sub PMK biar nggak banyak-banyak indikator dua saja, gitu ya. Ya boleh-boleh saja, gitu ya. Biar soalnya tidak terlalu banyak, gitu ya. Atau ada juga yang menetapkan ya sudah satu sub PMK itu satu indikator, satu soal, gitu ya, satu instrumen. Gitu ya. Ya berarti kalau contohnya saya tadi ada 6 ya sudah ada 6. Ya berarti ada tugas, ada UTS, ada apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya soal itu. Ya tergantung masing-masing kesepakatan di dalam tim. Apakah boleh presentasi nilai tugas lebih besar dari UTS dan UAS? Ya itu tadi, seperti tadi. Ya boleh-boleh saja, saya UTS UAS itu 5% aja oh Bapak Ibu. Karena saya tahu ujian tulis itu seringkali menjatuhkan nilai mahasiswa. Ya, saya tahu. Maka dari itu saya lebih banyak menilai pekerjaan mahasiswa daripada UTS UAS gitu ya. Ya, karena ya memang generasi Z ini ya agak sulit mendeskripsikan sesuatu dalam bentuk tulisan ya Bapak Ibu ya. Ya dia lebih banyak mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilannya itu dalam bentuk karya gitu ya. Karyanya. Ya, jadi misalnya kalau saya minta tolong jelaskan bagaimana merancang sistem pengendalian PID tahapan-tahapannya. Itu kalau disuruh nulis sama disuruh ngomong lewat video, itu lebih jelas, lebih banyak yang dia sampaikan dalam bentuk video Bapak Ibu. Ya, saya sudah melakukan penelitian soal ini ya, daripada disuruh nulis itu Bapak Ibu. Maka saya biasanya ujian tulis kalau ada ujian tulis itu bobotnya tidak lebih besar dari 5%. Ya, karena saya tahu nanti ujian tulis ini akan membuat dia uh, nilainya tidak baik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekalian saja saya latih dia untuk menulis ya menulis dalam bentuk membuat artikel, membuat ringkasan, membuat laporan gitu ya Bapak Ibu. Kalian aja itu daripada sekedar menulis dalam bentuk ujian tulis. Tapi setiap dosen bebas-bebas saja Bapak Ibu. Itu satu. Kedua, lebih besar atau lebih kecil boleh atau tidak tergantung kebijakan dari masing-masing institusi. Kalau kebijakannya itu tetap UTS UAS lebih besar ya harus diikuti Bapak Ibu. Ya karena bisa jadi institusi itu punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas daripada pandangan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih luas, boleh-boleh saja gitu, tergantung kebijakan yang diatur di peraturan akademik masing-masing institusi. Nah kebetulan saya cerita tadi di tempat saya UTS UAS sudah tidak ada gitu. Jadi pembobotan nilai sudah tidak ada, diserahkan semuanya pada dosen. Ya, mengapa? Ya, karena memang SNDikT-nya kan mengatakan begitu, bahwasanya tugas pokok dosen itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi. Lah, penilaian dan evaluasi termasuk menentukan bobotnya gitu ya. Nah, dikembalikan gitu. Nah, kalau dulu ditetapkan itu karena memang ada banyak pertimbangan ya yang di apa namanya dilakukan oleh ITS gitu ya, oleh tempat kami. Sekarang sudah dilepas Bapak Ibu. Nah ini tergantung masing-masing perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyamakan antara ITS dengan PEN, dengan Politeknik Negeri Lok Sumawe karena masing-masing punya kondisi yang berbeda. Ya yang paling penting kalau itu sudah ditetapkan oleh Politeknik, kita harus apalagi kalau penetapan itu melalui apa mekanisme penjaminan mutu, kita harus mengikutinya. Itu ya Pak ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana menurut Bapak jika dosen memberikan tes dengan soal apa ini choice multiple choice ya yang dilakukan dengan Google Form? Apakah ini dapat mengukur tercapainya CPMK tadi ataukah mesti tes IC ya atau multiple choice ya? Ya kalau perguruan tinggi orang dewasa masih multiple choice ya Pak ya. Ya boleh-boleh saja kalau perkara boleh atau tidak boleh. Ya tetapi multiple choice ini sudah jarang dipakai di perguruan tinggi ya Bapak Ibu, kecuali untuk seleksi atau untuk memetakan kemampuan, itu boleh-boleh saja. Ya, tes yang dalam rangka untuk melihat peta kemampuan mahasiswa. Ya, tetapi tidak untuk menetapkan nilai akhir. Ya, itu biasanya boleh. Jadi saya ingin tahu ini, kemampuan awalnya apa pretest ini ya Bapak Ibu. Nah, itu pakai soal multiple choice. Lalu nanti saya ingin tahu kemampuan akhir setelah ikut kuliah itu seperti apa. Lalu saya pakai soal multiple choice gitu ya. Lalu saya bandingkan antara post test dan pre-test seperti apa pergeserannya. Ya kalau seperti itu ya boleh-boleh saja. Ya tidak menjadi soal ini Bapak Ibu.
Tetapi memang ada beberapa mata kuliah itu Bapak Ibu yang masih secara ini ya Bapak Ibu, secara terstruktur nanti pada kemampuan yang mengarah pada sertifikasi kompetensi itu soalnya adalah soal tes gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, ada prodi tertentu ya Bapak Ibu, misalnya taruhlah prodi itu adalah prodi akuntansi gitu ya Bapak Ibu. Ada enggak akuntansi di depannya Bapak Ibu ini? Ya, yang pada akhir nanti dia lulus, mahasiswanya itu harus ikut pendidikan sebagai akuntan. Nah, di pendidikan akuntan itu ujiannya menggunakan ujian multiple choice, ya soal-soalnya multiple choice. Ya. Nah, untuk membiasakan dia nanti, kalau dia mau mengikuti ujian kompetensi sebagai akuntan itu dalam soal multiple choice, maka dia dilatih di mata kuliah yang ada di program studi itu, ya dengan konten yang dekat dengan soal-soal yang nanti untuk uji kompetensi, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh PTS, Bapak Ibu. PTS itu menyusun kurikulumnya berdasarkan CPL sesuai dengan KKNI, SNBT, lalu diinsert juga beberapa CPL yang terkait dengan SKKNI. Ya, jadi CPL SKKNI ini adalah untuk pelatihan kompetensi. Ya, nah ini diinsertkan Bapak Ibu. Ya, diinsertkan oleh PTS itu tadi, perguruan tinggi swasta itu tadi. Sehingga nanti beberapa konten yang terkait dengan SKKNI itu disisipkan ke mata kuliah yang mungkin. Nah, dalam pelaksanaan penilaian itu karena beberapa materi yang sesuai dengan SKKNI itu disusupkan di mata kuliah ini, maka ujiannya dalam bentuk multiple choice gitu untuk melatih mahasiswa itu supaya nanti kalau dia mengikuti pada akhir pendidikannya sertifikasi kompetensi sudah biasa dengan soal-soal multiple choice ya. Nah, kalau itu tujuannya ya boleh-boleh saja Bapak Ibu, tidak menjadi soal ya. Itu. Lalu, maaf Pak, kalau terlewat, bagaimana menentukan bobot keselarasan CPL dengan mata kuliah? Nah, ini saya kira pembahasannya di kurikulum ya ini Pak ya. Di kurikulum ya. Jadi mata kuliahnya apa, CPL-nya apa. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan secara expert judgment kedekatan setiap CPL di mata kuliah itu. Tadi saya contohkan ada 4 CPL ya terhadap mata kuliah itu kedekatannya berapa persen bobot penilaiannya. Nah, itu yang membuat pembobotan itu dilakukan oleh prodi karena prodi itu mengikuti akreditasi internasional Bapak itu. Ya, akreditasi IABI, ya lalu ASIIN itu minta setiap CPL-nya itu dibobot terhadap mata kuliah, ya. Jadi kalau kurikulum kita sesuai panduan KPT tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada pembobotan seperti itu. Ya, jadi ada matrik ya Pak Bu Rahmawati, ada matrik antara CPL, hubungan CPL dengan mata kuliah. Nah, kalau di buku KPT, antara mata kuliah dengan CPL itu cukup dicentang saja keterkaitannya, dicentang begitu Bapak Ibu. Ya, kemarin waktu kita membahas kurikulum. Tapi pada saat Ibu mengikuti akreditasi IABI, ya, atau ASIIN, atau yang lain, Bapak Ibu, itu diminta dibobot ini Bapak Ibu. Berapa bobotnya? Ya, jadi mata kuliah, misalnya tadi mata kuliah metodologi penelitian, ada CPL 2, CPL 4, CPL 8, CPL 9. Berapa masing-masing bobotnya? Dibobot totalnya 100. Tentu saja cara membobotkannya ini adalah expert judgment, dirunding di tim kurikulum. Tingkat kedekatan setiap CPL dengan mata kuliah. Jadi tidak exactly, Bapak Ibu, tidak exactly. Tidak eksak begitu, tidak. Tapi diestimasi. Oh ini kedekatannya sekian, kira-kira sekian bobotnya. Lalu disepakati. Itu yang paling penting disepakati. Nah, itu nanti terjadi perdebatan pada saat dikeluarkan ke dosen. Ya, pada saat dikeluarkan oleh tim kurikulum, lalu dosen si pengampu mata kuliah itu akan, wah ini tidak cocok ini pembobotannya ini. Bagaimana saya sebagai pengampu mata kuliah kalau bobotnya kayak gini? Nah, itu nanti dapat masukan dari dosennya. Ya, Bu ya. Itu mekanisme yang ada di tempat saya. Tapi pada saat Bapak Ibu membuat kurikulum itu hanya untuk mengikuti akreditasi BAN PT, pembobotan itu masih belum diperlukan karena mereka tidak meminta Bapak Ibu ya, tidak meminta pembobotan seperti itu. Cuman yang diminta kaitan antara CPL dengan mata kuliah gitu saja. Ya cukup dicentang saja. Ya.
Nah, itu lalu berikutnya Bu Zahra ini ya. Pak, apa boleh saya kirim RPS untuk dikoreksi? Loh ya, nanti ini dipresentasikan aja Bu ya, Bu Zahra ya. Dipresentasikan di sini nanti sama-sama kita bahas ya Bu Zahra ya. Ini jamnya jam berapa sih ini? Jam setengah 4. Sebentar lagi ya Bu, kalau jam 2.30 kita berhentikan diskusinya, lalu presentasi RPS-nya Bapak Ibu. Bu Zahra ini. Kalau tidak keberatan Loh ya, Bu Zahra. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Apakah RPS mata kuliah praktikum dapat dibuat seperti RPS mata kuliah teori dan bagaimana keterkaitan SKS mata kuliah dengan RPS gitu ya. Jadi kalau praktikumnya berdiri sendiri, Bapak Ibu sebagai mata kuliah ya harus membuat RPS ya. Membuat RPS. Apakah sama dengan RPS mata kuliah? Ya bisa sama tuh, bisa sama. Ya, bisa sama. Apakah bisa berbeda? Bisa berbeda, tapi tidak boleh kurang dari butir-butir yang ditetapkan di pasal 12 SFDP. Ya, apakah setiap praktikum berbeda-beda? Ya itu harus ikut aturan yang ditetapkan oleh P4M. Ya, ya. Jadi P4M menetapkan format. Ya, format itu harus digunakan bersama-sama, tidak boleh dilanggar, Bapak Ibu. Ya, karena kalau dilanggar nanti quality insurance-nya yang susah, ya, kontrolnya yang susah, monitoringnya yang susah, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau praktikumnya itu jadi satu dengan mata kuliah, ya cukup RPS-nya satu aja. Misalnya saya kasih contoh tadi, ya mata kuliah 3 SKS, ternyata dua SKS praktikum, satu SKS teorinya. Ya, nah ini RPS-nya satu aja, tidak perlu dua. Misalnya rangkaian listrik, Bapak Ibu, rangkaian listrik 3 SKS. Ya, kalau di tempat saya teorinya 2 SKS, praktikumnya satu SKS. Mata kuliahnya rangkaian listrik, ya sudah RPS-nya satu aja. Nanti di dalam RPS satu itu ada teorinya, ada prakteknya gitu. Bapak Ibu ada praktek rangkaian listrik. Tapi kalau dipisah, misalnya rangkaian listrik teorinya mata kuliah sendiri, 2 SKS, lalu praktikum rangkaian listrik itu SKS-nya 2, masing-masing mata kuliahnya berbeda, kodenya berbeda, maka RPS-nya juga berbeda, Bapak Ibu. Artinya RPS-nya sendiri gitu ya. Sendiri-sendiri, enggak bisa jadi satu RPS-nya. Karena menurut pasal 12 tadi, setiap mata kuliah itu harus punya RPS 1, ya Bapak Ibu ya. Ya, gitu ya Bu Bapak Ibu. Lalu berikutnya, satu pertanyaan lagi Pak Samsul A, bagaimana cara menilai report atau laporan tugas kelompok mahasiswa yang paling adil? Karena saya pernah dapat kejadian tugas kelompok mahasiswa dengan ketua kelompok si A, anggota B, si C, dan si D ketika selesai dikumpulkan A mengirim pesan ke saya bahwasanya si D tadi tidak kerja gitu ya. Iya Pak, saya juga sering ini mengalami kayak gini nih. Ya, tidak kerja. Ya. Kita sebagai dosen tentu saja susah menilai proses atau output tugas ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, eh, saya seringkali, ini berbagi saja ini Bapak Ibu, saya seringkali membuat tugas kelompok itu tidak kooperatif Bapak Ibu, tidak dalam bentuk kooperatif learning, tapi saya membuat kolaboratif learning. Ya, jadi pekerjaannya itu dalam tim itu masing-masing si A, si B, si C, si D itu mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda Bapak Ibu, ya berbeda-beda. Ya, yang satu dia mengumpulkan data, yang satu dia merangkai alat, yang satu dia menjalankan peralatan, yang satu dia membuat laporan. Ya, tanggung jawabnya ini Bapak Ibu. Nah, lalu masing-masing mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, saya buat model kolaborasi. Ya, jadi kooperatif dan kolaborasi itu bedanya di situ. Kalau kooperatif itu 4 mahasiswa itu mengerjakan pekerjaan yang sama, ya, untuk satu proyek. Ya. Sedangkan kalau kolaborasi untuk satu proyek itu bisa berbeda-beda pekerjaannya Bapak Ibu. Ya untuk satu proyek. Nah itu dibagi, kamu bagian ini, kamu bagian ini, bagian ini. Jadi saya menilai berdasarkan bagiannya itu. Ya. Nah dengan cara begitu Bapak Ibu mengurangi kejadian yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang banyak keluhan dari mahasiswa, apalagi kalau mahasiswa yang kerja nilainya jelek, yang tidak kerja ini nilainya bagus itu pasti protes. Protes. Ya, itu bolehkah kita menilai afektif
si A jelek atau si D jelek, ya, ya, afeksi. Asalkan ya indikator yang diamati memang menunjukkan seperti itu, boleh-boleh saja Bapak Ibu ya, sesuai kriterianya. Ya, jadi memang apalagi masa pandemi seperti ini ya Bapak Ibu, kita seringkali kesulitan untuk menilai mahasiswa ini Bapak Ibu ya, menilai mahasiswa apalagi kalau apa namanya dalam bentuk tugas kelompok ya, terutama yang full daring. Kalau Bapak Ibu kan sudah ketemu mahasiswa ini, saya belum ketemu ini Bapak Ibu, banyak tugas-tugas kelompok praktikum atau praktek yang memang saya kesulitan untuk melihat secara langsung ya. Biasanya saya minta mereka secara kolaborasi tadi, tugas masing-masing tadi, untuk melakukan streaming Bapak Ibu ya, streaming dari tempatnya dia melaksanakan pekerjaan itu. Jadi 3 orang satu kelompok, bisa saja di kotanya berbeda-beda kan Bapak Ibu, karena full daring ini kan ya. Saya minta dia menunjukkan apa yang dikerjakan walaupun hanya beberapa menit gitu aja. Saya pokoknya kamu bisa menunjukkan apa yang kamu kerjakan gitu aja. Saya melakukan penilaian dari jarak yang jauh. Ya itu. Lalu apa ada hubungan pembobotan CPMK dengan UTS UAS Pak? Apa boleh nilai UTS diambil dari nilai pembobotan per CPMK tersebut? Ya itu tadi kan tuh ya, dari Pak Ilham ya, dari pembobotan sub CPMK tadi ya, kemudian dibagikan ke UTS UAS tadi ya, UTS UAS tadi. Jadi nanti soal-soal yang dari setiap indikator itu tadi mana yang mau diletakkan di UTS UAS. Kalau kebijakannya masih harus melakukan UTS UAS. Pada umumnya di Politeknik Vokasi itu masih Bapak Ibu UTS UAS. Ya kalau di akademik itu sudah banyak perguruan tinggi sesuai dengan prodinya itu sudah tidak melakukan UTS UAS Bapak Ibu. Ya sudah tidak melakukan ya. Karena apa? Karena SNDQ-nya itu kan definisinya gini, satu semester minimal 16 minggu termasuk UTS UAS. Nah itu kan kata-kata termasuk Bapak Ibu. Kalau termasuk itu bisa ada, bisa tidak ada kan Bapak Ibu. Ya, bisa ada, bisa tidak ada. Kata termasuk itu tadi. Jadi ada beberapa prodi yang memang dia kesulitan kalau membuat UTS. Misalnya contohnya arsitektur, itu kesulitan dia kalau membuat UTS. Ya, karena semua yang dipelajari itu adalah praktek Bapak Ibu. Di studio gitu ya, praktek menggambar, ya membuat rancangan gambar dan sebagainya itu di mata kuliah studi 1, studi 2 sampai studi 7 Bapak Ibu. Ya, jadi setiap minggunya dia sudah asistensi dengan dosennya, dan dosennya sudah menilai di situ. Jadi sudah tidak perlu UTS UAS lagi mereka. Ya sampai sekarang Bapak Ibu, sejak awal dia sudah tidak mau ada UTS UAS gitu ya. Ya, dan beberapa prodi yang lain. Nah, kalau di tempat saya masih kombinasi, ada yang tidak pakai UTS UAS, ada yang pakai di prodi saya sendiri ya. Kalau saya biasanya UTS sudah tidak pakai ya, karena beberapa mata kuliah saya misalnya pemrograman komputer itu lebih banyak prakteknya loh Bapak Ibu. Kalau minggu 1, minggu 2 sampai minggu keempat saja ada teori membuat algoritma, teori membuat coding. Tapi selebihnya kan dia membuat program ini. Ya, dikasih dia membuat program ini. Sudah biasanya UTS sudah tidak ada, sudah saya ganti nanti di UAS ada itu karena memang ada anjuran dari prodi saya kalau bisa UAS tetap ada. Ya. Jadi yang terpenting Bapak Ibu sesuai dengan CPL-nya. Yang kedua sesuai dengan kesepakatan program studi atau ketentuan yang ditetapkan oleh institusi. Untuk mata kuliah yang bersifat perancangan ya, atau project work yang produk akhirnya mahasiswa berupa laporan hasil desain. Contoh di jurusan teknik sipil ada perencanaan jembatan beton, di mana di situ tidak ada kuis UAS, di mana yang dinilai hanya laporan hasil desain, apakah bentuk RPS-nya sama dengan RPS teori. Ya sama saja kalau bentuk RPS-nya kan, cuma nanti formatnya sama kalau formatnya, cuma nanti di kolom penilaiannya ya Bapak Ibu sudah tidak ada lagi kuisnya kan, ya sudah tidak ada lagi ya uji performa ya. Jadi kan di situ ada indikator, ada teknik penilaian atau bentuk penilaian dan kriteria. Nah bentuk penilaiannya kan sudah tidak ada ujian tulis kan, ya semuanya ujian praktek, assessment autentik atau apa gitu. Kalau formatnya ya sama Bapak Ibu, formatnya sama, gunakan format yang sama ya.
Cuman nanti pilihan bentuk penilaiannya itu yang tidak sama, ya karena sudah tidak ada UTS-UAS gitu ya, penilaiannya dengan apa, ya project based tadi atau dengan apa, gitu ya. Gitu ya Pak. Bagaimana menyusun RPS untuk kelas yang mahasiswanya secara umum tidak bekerja hanya bergantung dengan mencontoh, menyontek kepada satu atau dua mahasiswa pinter saja. Ini adalah masalah umum saya mengajar Politeknik Negeri. Loh, ini tidak ada kaitannya dengan RPS ini. Ya RPS-nya ya disusun secara seperti yang kita bahas itu. Ya, nah bagaimana supaya mahasiswanya tidak mencontoh-mencontek, Bapak harus gerilya ini Bapak Ibu. Ya, kalau RPS-nya ya sama, Bapak Ibu susun dengan kaidah dengan standar yang sama. Nah, karena Bapak tahu banyak contoh mahasiswa contek menyontek, ya, nah ini Bapak harus bergerilya ini Pak Ahmad, ya bergerilya, lebih waspada, pakai mata malaikat gitu Bapak Ibu ya, supaya bisa apa namanya bisa mengidentifikasi mahasiswa seperti itu. Saya dulu sering kok Bapak Ibu mengidentifikasi mahasiswa itu membuat tugas itu hanya ganti nama saja dan NRP, ya. Saya katakan pada mahasiswa saya, oke, silakan Anda lakukan, ya. Tugas ini Anda kerjakan pakai komputer, ya tidak ditulis tangan. Ya, saya tahu Anda akan melakukan plagiasi, copy mengcopy, dan saya akan membagi rata ya terhadap tugas itu. Jika tugas itu ada dua yang sama, nilai maksimumnya 60, maka 60 saya bagi dua nilainya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau yang sama itu 10, nilai maksimumnya itu di antara mahasiswa itu nilai maksimumnya adalah 70, 70 saya bagi 10. Nah, ya bagaimana cara koreksinya? Ya gampang Bapak Ibu. Saya minta mahasiswa asisten saya, karena di tempat saya itu dosen boleh punya asisten mahasiswa. Saya suruh mengumpulkan tugas maupun ujian yang sama Bapak Ibu. Ya asisten saya itu sebelum saya nilai, itu mengumpulkan Bapak Ibu tugas-tugas yang sama. Ya ini sama-sama dikumpulkan, terus di cluster gitu sama dia. Ya sudah saya nilai satu saja, lalu saya bagi. Dengan cara seperti itu tidak berani mereka terus melakukan copy paste Bapak Ibu. Ya dia tahu kalau nanti sama dibagi rata sama Pak Samsul. Ya. Habis dia nilainya kalau begitu. Ya dapat 60 dibagi 2 saja sudah 30 kan Bapak Ibu. Kalau yang sama 10, 60 dibagi 10 dapat 6 nilainya dari 100 itu. Cerah kok dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Cerah. Ya memang kita mesti harus punya teknik dan cara ini Bapak Ibu. Bukan soal RPS ini, soal pelaksanaan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita mesti harus punya cara-cara bagaimana kita mengidentifikasi supaya kita tahu. Kalau kita tahu, satu tahunya itu adalah kita gunakan untuk melakukan edukasi pada mahasiswa. Itu coba, kalau kamu sama seperti ini plagiasi, ini kamu kan jadi jelek. Ya lain kali jangan kamu lakukan ya, untuk mengedukasi mahasiswa. Ya karena tadi penilaian bersifat edukatif tadi Bapak Ibu. Kalau sudah begitu tidak berani kok Bapak Ibu. Ya. Nah, saya yakin setiap dosen itu punya pengalaman yang berbeda-beda Bapak Ibu. Maka dari itu saya sering mengusulkan di prodi-prodi baik di ITS maupun di luar ITS itu ada acara atau ada meeting ya atau ada apa ya Pak ya semacam pertemuan dosen ya di akhir semester ya setelah evaluasi itu selesai ya, evaluasi semester itu yang acaranya saling berbagi pengalaman Bapak Ibu. Ya, jadi acaranya itu adalah evaluasi pelaksanaan pembelajaran semester lalu. Ya, di situ dosen masing-masing berbagi pengalaman, Bapak Ibu. Pengalaman mengejar, pengalaman menilai, sehingga dari situ Bapak Ibu, setiap dosen bisa belajar dari temannya. Oh, ternyata kalau kecurangan kayak gini, gini caranya. Kalau kecurangan kayak gini, gini caranya. Kan gitu Bapak Ibu. Ngatasinya gini. Karena bisa jadi kecurangan yang dilakukan mahasiswa itu terjadi di dosen itu, tapi tidak terjadi di kita. Gitu ya. Saling bertukar pengalaman ini Bapak Ibu. Jadi saya sering menyarankan satu adalah pertemuan persiapan perkuliahan di awal semester. Di awal perkuliahan itu membicarakan satu adalah RPS yang dipakai, kedua adalah referensi apa yang dipakai. Itu persiapan perkuliahan. Seperti kalau di industri loh Bapak Ibu, sebelum turun di lapangan kan ada meeting dulu Pak. Lalu
Nanti di akhir semester ada pertemuan evaluasi hasil pembelajaran, termasuk kalau ada temuan-temuan seperti yang diceritakan oleh Pak Lutfi ini tadi. Ya bagaimana cara mengatasinya. Ya, yang penting kan cara mengatasinya ya Bapak Ibu ya, cara mengatasi peristiwa kejadian-kejadian seperti itu. Begitu ya Pak Lutfi, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu, ini sudah habis pertanyaannya. Sekarang sudah jam 3.40 ya Pak ya. Baik, Ibu, siapa tadi yang mau menyampaikan RPS ini? Silakan Bu kalau ada yang mau mempresentasikan RPS-nya, nanti kita bahas bersama-sama. Saya tahu RPS-nya formatnya di Politeknik Negeri Lok Sumawe sudah baik ya. Saya kira bisa ditunjukkan, nanti kita bahas bersama-sama. Mari silakan, siapa yang bersedia ini Bapak Ibu? Ya Pak Samsul, nih ada Bu Forna. Jadi ya silakan. Beliau akan share screen di sini nanti Pak Samsul. Ya. Jadi kita punya waktu 20 menit ini, cukup ini Pak. Ya. Terima kasih. Ini Bapak Ibu kuenya dimakan ya Bapak Ibu, kok saya lihat didiamkan aja ini kuenya ini. Saya mau ngambil kok jauh ini. Saya lihat kok tidak ada satupun yang makan kue ini Bapak Ibu, padahal kuenya sudah siap di depan ini. Pak Samsul, itu ya, kan RPS-nya udah di-share di chat itu. Tinggal langsung di-share di ini enggak bisa ya? di-share screen. Langsung aja bisa enggak ya? Ada laptop enggak yang pindah ke laptop yang ada ini, yang terkoneksi? Ya, di-share screen aja sama Ibu, langsung. Ya. Dikasih Ibu yang mau presentasi dikasih sebagai co-host ya. Ya. Ini suaranya sangat jernih ya Pak ya, dibandingkan yang acara kita yang pertama dulu ya Pak ya. Diapakan ini kok bisa jernih kayak gini nih Pak? Ini kita makin lama nih semakin ahli kayaknya Pak Samsul. Wah, semakin canggih nih Pak. Ya, semakin kompeten. Ini jelas banget ini sampai di sini Pak Supriyadi. Tidak memantul-mantul seperti pelaksanaan beberapa minggu yang lalu ya Pak ya. Kita Pak. Ya silakan Bu, yang mau presentasi tadi. Ya, ini pertanyaannya Bapak Ibu, ini saya copy lagi nih. Ini bagus ini pertanyaannya ini. Ya. Ya, ini kelihatan. Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mata kuliah pada program studi teknologi pengolahan migas. Judul mata kuliahnya neraca massa dan energi, Pak. Ya. Bisa agak dibesarkan Ibu? Ini persentase yang ini di bawah ini, Bu. Ya, Bu Zahra ya. Ya, saya ini, Pak. Ya, Bu Zahra yang banyak bertanya ini tadi ya. Silakan Bu Zahra. Ya. Udah keluar Pak itu. Layarnya udah. Ya. Tadi sudah keluar Bu. Ini kok keluar ya ini masuk sudah.
Sudah Bu, sudah masuk Bu, sudah kelihatan Bu. Silakan Bu. Ya. Ya. Coba diturunkan Pak. Masa dan Sampai ke Raja bawah. ini. Ini CPL. Ya, CPL-nya. Jadi dimulai dengan CPL Prodi. Ya. Langsung Pak ke bawah aja lagi. Langsung ke RPS-nya. Nah ini ya. Ini CPL yang dibebankan ini ada K01 ya Bu ya. Ada berapa ini Bu? K10 dan P01 Pak. Berarti hanya 3 ya Bu ya. Hanya 3 CPL ini ya, yang dibebankan ke mata kuliah, yaitu K01, K010 dan K01, P01. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini Bu ya. Ya sudah sangat sangat ideal ini 3 ini ya. Lalu kita lihat ini, mampu menerapkan perhitungan dasar matematika, mampu menganalisis, mampu menguasai prinsip dasar. Nah ini kan contoh CPL yang jelas dan tegas ini Bapak Ibu ya, tegas ini. Artinya dia nanti di mata kuliah neraca massa dan energi itu jelas kemampuannya, yaitu menerapkan perhitungan, lalu kemampuan menganalisis dan menguasai teorinya. Ya. Lalu di breakdown menjadi CPMK. Ya. CPMK menjadi 4 ini. Neraca mampu membuat persamaan, ya, mampu menyelesaikan persamaan. Jadi CPMK 2 dan CPMK 3 itu berkorelasi dengan K berapa itu Bu? Ya. K10 atau K01? Oh itu ya, oke. Ya Bu, ya. Sudah dituliskan di situ ya. Oke, kaitannya. Ya, baik Bu, sudah dianalisis ya keterkaitan CPMK dengan CPL-nya. Ya. Ya, diperbesar Bu. Supaya tidak 2 layar. Nah, itu ya. Nah, ya. Lanjut Bu. Lalu sub CPMK-nya ini. Sub CPMK-nya indikator ya. Ada berapa sub CPMK ini Bu yang diturunkan? 7 ya Bu ya, ada 7. Mampu menjelaskan konsep dasar neraca massa. Ya, ketepatan dalam menjelaskan dan menerapkan. Oke. Sekarang mampu menyelesaikan, ketepatan membuat diagram alir, menulis besaran yang diketahui, dan ketepatan menulis persamaan ya. Dalam menyelesaikan, ya. Jadi menyelesaikannya sebagai anak kalimat ya Bu ya. Tapi di dalam sub CPMK-nya menyelesaikan sebagai sebagai apa ini? Subjeknya. Nah, bagaimana nanti kalau redaksinya itu ketepatan dalam menyelesaikan masalah, nah, gitu ya Bu ya, dengan membuat diagram alir atau apa gitu ya Bu, supaya sama-sama sebagai subjek gitu Bu ya. Oke Bu, lanjut Bu. Lanjut. Berarti ini ada berapa sub CPMK ini Bu? Ada 7 Pak. Ada 7 ya. Ya kalau di standarnya ITS sudah masuk ini. Di tempat saya kan maksimum 8 ya. Nah, ini sudah masuk ini. Ya. 7 sudah masuk. Ya, tentu saja nanti di Politeknik ya bisa berbeda ya, berapa sub CPMK yang di Politeknik Losumawe bisa saja sesuai dengan kondisi di sana ditetapkan berapa sub CPMK-nya ya. Kalau di tempat saya tadi menurut peraturan akademik sub CPMK-nya itu maksimum 8 gitu ya Bu ya. Maksimum 8. Lanjut Bu. Ujian semester, oke. Ya, ini ada analisis pembelajarannya ini. Mengapa analisis pembelajarannya ini terus naik ke atas, Bu? Ya. Nah, enggak apa-apa, Bu. Itu tadi yang anak panah blok yang ada anak panahnya ke atas itu tadi. Nah, itu. Oh, bukan, yang digeser sebaliknya. Digeser sebaliknya, ya, sebaliknya, Pak. Ya.
Nah ini loh ya, oke, stop, berhenti di sini. Mengapa mulai dari sub CPMK 1 terus ini kok naik terus ke atas ini? Karena dimulai dari Mengapa kok tidak ada belok-beloknya gitu Bu? Nah, saya caranya nguji gini, Bapak Ibu, Bu Sarah, caranya nguji gini, Bu. Coba kita lihat apa namanya sub CPMK 3 dan 4 ya, Bu ya. Sub CPMK 3 itu kan mampu menyelesaikan perhitungan raca massa sistem dengan reaksi kimia serta melakukan prosedur tabulasi dan pemeriksaan hasil. Ya, lalu yang sub CPMK 4 mampu menyelesaikan perhitungan raca massa proses yang terdiri dari beberapa subsistem aliran pintas, daur ulang, dan aliran pembersihan. Pertanyaannya begini, apakah mahasiswa belajar sub CPMK 4 ini ya harus terlebih dahulu belajar sub CPMK 3? Iya Pak. Harus. Karena Ya? kalau belum ada dasarnya mereka nggak akan bisa naik ke sub 4. Nah, di 3 dulu. ya, saya bertanya, apakah posisinya sama dengan gini, Bu? Sebelum belajar menghitung, ya, dia harus belajar tentang angka dulu. Apa sama posisinya dengan itu? Nah, kalau sama, memang hierarki seperti ini, Bu. Ya, jadi kalau orang mau belajar berhitung, itu pasti dia harus belajar angka dulu, kan? Kalau nggak ngerti angka, apa yang mau dipelajari dalam menghitung? Nah, kalau memang seperti itu posisinya, maka sub CPMK 3 dan sub CPMK 4 itu memang terhubung secara hierarki seperti ini. Jadi bloknya naik seperti anak tangga itu loh Bu, naik anak tangga. Jadi sebelum kita kaki kita menginjak anak tangga nomor 5, kan harus menginjak anak tangga nomor 4 dulu. Ya, itu hierarki itu begitu Bapak Ibu. Ya, hierarki. Nah, ada lagi model yang prosedural Bapak Ibu. Prosedural itu bisa menyamping ya, menyamping. Nah, kalau prosedural itu tidak harus, tapi sebaiknya seperti itu ya. Sebaiknya seperti itu. Misalnya sebagai contoh gini, sebaiknya seseorang itu belajar naik motor dulu sebelum naik mobil gitu ya, mengendarai mobil. Ya, sebaiknya. Tetapi sesungguhnya orang bisa langsung kok belajar mengendarai mobil. Ya, mengapa harus naik motor dulu? Ya karena belajar naik motor itu lebih sederhana daripada naik mobil. Tingkat kesulitannya lebih rendah daripada naik mobil. Tapi berbeda dengan belajar naik sepeda, Bapak Ibu, dengan naik motor. Nggak bisa, Bapak Ibu, orang langsung belajar naik motor, harus belajar naik sepeda dulu ya. Kalau langsung belajar naik motor, pasti tidak bisa jalan itu Bapak Ibu motornya. Ya belum bisa naik sepeda kok mau naik motor itu gimana gitu ya. Nah yang belajar naik sepeda dan motor itu hierarki, sedangkan naik mobil sama naik motor itu adalah prosedural ya. Jadi Bu, kalau memang setiap kotak itu adalah harus belajar, misalnya belajar nomor 2 harus nomor 1 dulu, belajar nomor 3 harus nomor 2 dulu, maka ini sudah betul Bu. Ya, hierarki ini sudah betul. Ya, ini. seperti itu, ya, Pak. sudah betul. Ya, berarti ini sudah betul Bu. Ya, sudah oke ya. Lanjut sekarang Bu. Lanjut yang bawahnya lagi. Ya. Nah, ini dia langsung ya. CPL-nya ada di sini, CPMK-nya di sini, header-nya oke. Lalu berikutnya ya, Bu, ini kan tadi sudah dilihat keterkaitannya kan dengan kan setiap CPMK tadi ada K01 dan seterusnya. Lalu sub CPMK-nya kita lihat Bu, yang di bawah Bu. Kita lihat yang di bawah. Ya, sub CPMK-nya masuk ini ya. Lalu ini deskripsi singkat mata kuliah. Nah ini Bapak Ibu deskripsi singkat mata kuliah ini di SNDikti memang tidak ada. Di pasal 12 itu tidak ada. Tapi di Ban PT meminta adanya deskripsi mata kuliah. Jadi ini perlu kita kasih. Deskripsi mata kuliah itu apa? Itu adalah gambaran tentang ruang lingkup mata kuliah itu ya Bapak Ibu. Jadi ruang lingkup mata kuliah itu apa saja ya. Lalu bahan kajian atau materi pembelajarannya itu adalah materi-materi yang akan dipelajari mahasiswa sesuai dengan sub CPMK 1 sampai 7 ini. Coba dicek ini Bapak Ibu. Ada enggak materi-materi yang kelewatan dari sub CPMK yang ada di sini? Itu ya, kalau kelewatan ditambahkan. Ada enggak materi yang tidak ada sub CPMK-nya? Itu diperiksa. Jadi setiap sub CPMK ini
harus sesuai dengan materinya. Nah, paling gampang Bapak Ibu, caranya adalah dilihat sub CPMK-nya. Misalnya ini, mampu menjelaskan konsep dasar neraca massa, membuat diagram alir proses, menyusun persamaan neraca massa, serta menyelesaikan neraca massa dengan metode aljabar. Berarti materi yang dipelajari apa, Bu? Materi yang dipelajari dari sub CPMK 1 ini. Satu, Pak, konsep dasar neraca massa. Nah, ini kan konsep dasar neraca massa, analisis dan neraca massa ini. Ya, sudah mewakili enggak ini? Yang ada di sub CPMK ini sudah tercermin semuanya di nomor 1 ini, Bu? Udah, Pak. Sudah, oke. Sekarang kita periksa sub CPMK 2. Mampu menyelesaikan perhitungan neraca massa sistem tampak reaksi kimia. Ya, coba ini apa yang dipelajari oleh mahasiswa ini? Nomor 2, gitu ya, Bu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi, bahan kajian materi pembelajaran ini di cross check dengan sub CPMK-nya ini. Ya, mengapa begitu? Karena yang dipelajari oleh mahasiswa kan materi pembelajarannya ini. Ya, ini yang dipelajari oleh mahasiswa. Sedangkan yang Bapak Ibu ukur kan sub CPMK 1, 2, 3 ini. Jangan sampai nanti yang Bapak Ibu ukur mahasiswa tidak belajar materinya gitu, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu sub CPMK itu harus sesuai dengan materi yang dipelajari oleh mahasiswa. Karena di lapangannya nanti pada saat mahasiswa belajar, itu yang dilihat itu materinya Bapak Ibu, ya oleh mahasiswa. Tapi yang diperhatikan oleh dosen itu adalah kemampuannya. Ya, sampai nanti dosennya memberitahu, kamu nak ya harus belajar betul-betul tentang konsep dasar neraca massa dan analisis neraca massa ini. Kamu belajar ini, materi ini, supaya kamu bisa ini, sub CPMK 1-nya ini bisa tercapai itu. Nah, itu dijelaskan di minggu awal Bapak Ibu, di minggu pertama sama mahasiswa. Jadi biar tahu dia mempelajari materi ini manfaatnya untuk apa gitu ya. Bisa dijelaskan di minggu pertama, tapi bisa juga dijelaskan setiap pergantian sub CPMK. Misalnya sub CPMK 1 di 1 minggu pertama ya Bu ya, nanti yang berikutnya sub CPMK 2 di minggu kedua ketiga, nah itu dijelaskan lagi ya. Ya, jadi setiap pergantian sub CPMK dosen menjelaskan kemampuan apa dan materinya apa yang harus dipelajari. Oke Bu, lanjut ya. Lanjut referensi. Oke, ini harus ada. Ya, kemudian apalagi dosen pengampu ini ya. Jadi bisa jadi nanti dosen pengampu mata kuliah ini akan berbeda dengan dosen penyusun RPS Bapak Ibu. Ya, kalau di tempat saya ini. Jadi dosen penyusun RPS itu dibuatkan SK yang membuat RPS siapa, dan dosen pengampu mata kuliah juga dibuatkan SK, dan bisa saja orangnya berbeda Bapak Ibu. Jadi mata kuliah yang saya ampu tadi, ya itu sebagian besar RPS-nya dibuat oleh teman saya, ya oleh tim yang lain, bukan saya. Tapi bisa saja RPS yang saya buat digunakan oleh dosen yang ditugaskan mengampu mata kuliah itu. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak harus dosen yang menyusun RPS itu dosen yang mengajar ya, tidak harus seperti itu. Tapi sebaiknya memang seperti itu. Sebaiknya yang mendesain RPS itu adalah dosen yang mengampu mata kuliah ya. Nah, kalau di tempat saya itu satu prodi itu dosennya itu sekitar 48 Bapak Ibu. Jadi cukup banyak ini Bapak Ibu, sehingga bisa seperti itu ya, silang-silang seperti itu. Dosen pengampu mata kuliah prasyarat ya, ini mata kuliah prasyaratnya ya. Oke, lanjut Bu. Lanjut sampai di sini sudah oke ya. Lalu ini apa ini Bu? Ini oh ya, ini apa namanya tadi ya. Ya, jadi kemampuan nah, ini kemampuan akhir ini ditulis sub CPMK 1 Bu ini Bu. Ini kemampuan yang harus akan dicapai mahasiswa. Iya, sub CPMK 1 apa gitu ya. Jadi ini diisikan sub CPMK 1. Ya, ini apa ya Bu? Kemampuan akhir tiap tahun belajar. Ya, ini diisi sub CPMK 1 minggu berapa begitu. Coba lihat di atas lagi Bu. Ya, dilihat di atas lagi. Terus Bu. Nah, terus lagi Bu. Lagi di atasnya lagi.
Di atasnya lagi Bu, di atasnya lagi. Lagi di atasnya lagi. Itu saya tadi ini. Nah ini Ibu kan sudah membuat ini. Ya, lalu terus ini. Ya, sub CPM mampu menjelaskan konsep ini sub CPM K1 ya ini. Ya. Ya Pak. Ini sub CPM K1 atau bukan? Halo? Ya. Ya. Ya, ini menjelaskan konsep dasar. Ini kan sub CPM K1 Bu ya ini ya, yang isi ini ya. Nah, itu minggu ke-1, minggu kedua. Nah, lalu nanti di RPS-nya ditulis sub CPM K1 ini minggu 1, minggu 2 gitu Bu ya. Ya. Nah, lalu yang kedua, minggu ketiga keempat ini adalah mampu menyelesaikan perhitungan neraca ini sub CPMK yang kedua. Ya kan, Bu? Minggu ketiga, minggu keempat, kelima, ya. Berarti 3 minggu ya ini ya, Bu ya. 3 minggu ini. Lalu berikutnya minggu ke-6, minggu ke-7, 2 minggu mampu menyelesaikan perhitungan neraca. Nah, ini yang saya katakan estimasi waktunya ini Ibu takar dengan Ibu takar dengan tingkat kesulitannya ya Bu, Ibu ya. Jangan ditakar dengan dengan materinya, tapi tingkat kesulitan untuk mencapai kemampuan itu butuh berapa minggu. Itu ya Bu. Jadi supaya outcome base tadi seperti yang ditanyakan tadi, jangan-jangan nanti perhitungan waktu, bobot terhadap waktu itu dosen masih berpikir tentang materi ya. Ya, itu yang dihindari. Jadi tetap fokus pada kemampuan itu bisa dicapai dalam waktu berapa minggu gitu ya Bu ya. Jadi ini Bu, ini ya, tabel ini yang terlihat sekarang ini sub CPMK 1 minggu 1 sampai minggu 2, sub CPMK 3 minggu ini langsung di copy paste saja ke tempat tadi, kembali lagi ke RPS yang tadi itu. Langsung di copy paste di sini. Ya, langsung di copy paste di sini. Lanjut terus. Nah, di copy paste di sini Bu. Minggu 1, minggu 2 sub CPMK 1 gitu ya Bu ya. Ya. Lalu kriteria indikatornya pakai indikator yang tadi. Ya, yang ada di tabel tadi kan sudah ada indikatornya. Pak ya, Samsul, indikator ya? Saya kurang paham Pak. Bagaimana cara membuat nomornya itu indikator 1.1 itu kayak Bapak buat. Jadi ya kan gampang saja Bu. Ya kalau sub CPMK 1 ini coba Ibu tulis sub CPMK 1. Ya, misalnya ini sub CPMK 1, berarti kalau indikatornya 1 kan 1.1. Kalau ada 2 indikator kan indikator 1.2, berarti ada 2 indikator kan terhadap sub CPMK 1. Kalau sub CPMK 2, berarti indikatornya 2.1, 2.2. Tergantung Ibu berapa indikator. Misalnya ini, coba Ibu pas ini kok soalnya enggak cocok ini Bu, yang nomor 1 ini kok enggak cocok dengan sub CPMK 1 ya. Nanti saya ini enggak cocok ini. Masih kurang tepat itu. Iya, di copy paste saja dari situ, dari sub indikator 1 itu tadi Bu. Ya. Jadi di sini Bu, di kemampuan akhir ini isinya adalah sub CPMK Bu. Sub CPMK 1 sampai 7 itu tadi isinya ya Bu ya. Isinya, enggak usah buat lagi, enggak usah buat baru lagi Bu. Ya copy paste dari situ saja gitu ya Bu ya. Ya. Coba bisa Bu dicoba untuk copy paste dari sana ke sini Bu. Dari sub CPMK tadi yang 1 tadi. Ya. Lalu minggu 1 sampai minggu 2 ya. Bisa begitu ya. Tapi bisa juga nanti dibagi minggu 1, minggu 2 tapi di di match gitu ya, di match kolomnya. Ya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Dari diskusi ini ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan silakan. Atau ada masukan ya silakan. Waktunya gimana Pak Supriyadi ini? Kalau dari sisi waktu sudah lewat jam 4 ini. Kalau Bapak Ibu masih semangat, saya sih enggak kemana-mana ini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti khawatir kemalaman pulang. Satu lagi nih Pak Samsul. Masalah ya. Kriteria dan bentuk di kolom ke-4. Kok hilang ya Bu ya? Ya. Kriteria dan bentuk admin. Ya.
sharingnya. Ya, Nggak bisa lagi. ya Bu. Kenapa Bu? Diulangi lagi ini Bu. Terus Pak. Iya, silakan Bu. Nah, ini Pak udah nampak. Ya. Di kolom keempat masalah kriteria dan bentuk Pak. Ya. Itu saya belum paham cara buatnya Pak. Lah ya, oleh karena itu Ibu ini pasang dulu sub JPMK-nya nanti supaya saya bisa menjelaskan ini. Ibu copy paste sub JPMK 1 di sini nanti saya jelaskan. Ya. Atau yang ini aja, pakai yang nomor 2 ini aja, Bu. Ya, nomor 2 ini aja. Oke, yang nomor 2 juga boleh, Pak. Ya, kolom yang nomor 2 ini, Bu. Yang baris nomor 2 ini. Dinaikkan dulu. Bawah dulu. Ya. Ya, disilang aja, Pak. Ya, sudah. Kembali ke kolom yang nomor 2. Ya, tadi. Yang baris nomor 2, mohon maaf. Ya. Nah, ini yang nomor 2 ini. Ya, ini. Lagi Pak, naik lagi. Naik lagi, Pak. Nomor 2. Yang nomor 2. Ya, usah. Nomor 2. Nomor 2 ke bawah lagi, Pak. Nah, sudah. Berhenti di sini, Pak. Ya. Baik. Coba kita lihat ya. Bu, bersama-sama ya Bu ya. Ini mata kuliahnya Ibu ya? Ya benar Pak. Ya, kemampuannya ini ya Bu ya, sub JPMK-nya. Mampu menjelaskan konsep dasar neraca massa, membuat diagram alir proses, menyusun persamaan neraca massa, serta menyelesaikan neraca massa dengan metode aljabar. Nah, indikatornya apa Bu? 1. Ya. Ketepatan menjelaskan neraca massa, ya kan? Nah, lalu tentang membuat diagram, apa indikatornya Bu? Dikatakan bahwasanya mahasiswa itu sudah mampu membuat diagramnya. Ya. Apa misalnya? Ketepatan membuat diagram aliran proses, ya. Ya. Menyusun persamaan neraca massa, ya. Apa yang Ibu mau lihat, ya? Bahwasanya mahasiswa, ya. Ketepatan menyusun persamaan neraca massa. Ya, berarti kan sudah ada 3 indikator kan Bu? Ya kan? Nah, itu dikasih nomor, indikator 2.1, indikator 2.2, indikator 2.3 kan gitu. Apalagi indikatornya Bu yang mau Ibu lihat? Apalagi? Menyelesaikan neraca massa dengan metode aljabar ya. Berarti ketepatan untuk menyelesaikan masalah itu ya dengan aljabar itu tadi. Berarti Ibu punya, paling tidak punya dari kemampuan itu 4 indikator kan? Ya, Pak. Indikator 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 indikator dari yang tadi kita sebutkan ya. Nah, lalu kriteria menilainya dengan apa ini Ibu? Dengan portofolio atau pakai rubrik menilainya, atau dinilai seperti biasanya pakai marking scheme gitu ya. Ya, jadi soal itu kan ada ya Bu, ada kita memberikan soal mahasiswa, lalu di soal itu kemudian jawabannya itu adalah terdiri dari diketahui ya, apa yang diketahui, variabel parameternya, lalu ditanyakan apa yang ditanyakan, lalu asumsinya apa, persamaan yang digunakan, diagram gambar untuk menyelesaikan masalah, lalu uraian penyelesaian masalah, lalu komentar. Nah, apakah masing-masing itu dibobot penilaiannya? Ya, nah kalau dibobot penilaiannya masing-masing item itu, misalnya mahasiswanya bisa menuliskan permasalahan yang ditanyakan. Nah, itu dikasih bobot berapa. Ya, lalu kalau dia mampu sampai menguraikan, itu dikasih nilai bobot berapa. Nah, itu namanya kriteria penilaian dengan menggunakan marking scheme. Ya, pedoman penilaian. Ini materi di pelatihan pekerti ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mesti masih ingat itu ada materi penilaian yang diajarkan bagaimana membuat marking scheme. Ya, jadi soal uraian itu diberikan bobot-bobot penilaian. Jadi misalnya Bapak Ibu waktu UTS itu ada 4 soal. Ya, 4 soal itu masing-masing dikasih nilai 25, 25, 25, 25. Jadi total 100, Bu. Jadi masing-masing soal 25 itu tadi diuraikan pedoman penilaiannya supaya dia dapat nilai 25 itu masing-masing berapa komponen penilaiannya. Nah, memberikan bobot komponen itu disebut dengan marking scheme, ya pedoman penilaian. Nah, kriterianya bisa pakai itu.
Atau bisa juga pakai rubrik ya kalau soal-soal IC gitu ya Bu, kriteria penilaiannya. Lalu bentuknya apa ini? Karena kemampuan menjelaskan bisa saja ini ujian tulis Bu atau ujian lisan gitu ya. Kalau bentuk non tes berarti ujian lisan ya, non tes ini ya bisa apa, sedangkan kalau ujian tulis itu biasanya dalam bentuk tes gitu ya Bu ya. Jadi misalnya bentuknya nanti Ibu adalah soal IC, pasti ini adalah bentuknya adalah bentuk tes Bu, soal IC. Rata-rata soal IC berarti bentuknya tes. Yang non tes itu wawancara, itu non tes Bu. Lalu menilai pada saat mahasiswa mengerjakan sesuatu praktikum atau praktek itu adalah non tes. Lalu melihat dokumen, ya dokumen hasil pekerjaan mahasiswa itu non tes. Ya, lalu memeriksa hasil kerja mahasiswa. Jadi dia membuat sesuatu, lalu kita periksa hasilnya. Yang membuat benda kerja apa atau merakit apa, kita lihat itu non tes. Yang termasuk tes itu ujian tulis Bu, itu tes. Multiple choice itu tes ya Bu ya. Wawancara, interview itu bisa masuk tes ya Bu ya. Nah seperti itu kira-kira menentukan indikator, kriteria dan bentuk atau teknik penilaian ya. Jadi melihatnya dari sub CPMK-nya seperti apa, itu ya Bu. Jadi ini yang disebut dengan constructive alignment, ya menyusun secara selaras, ya mulai dari indikator, kriteria, bentuk penilaian, metode pembelajaran, ya sampai materi yang dipelajari mahasiswa dan bobot penilaian ini semuanya selaras ini ya. Nah, semua ini Bapak Ibu sudah ada di dalam slide saya. Ya, silakan Bapak Ibu pelajari kembali. Ya, sebenarnya saya ingin lebih banyak lagi membedah RPS ini, tapi rupanya Pak Jufriyadi sudah siap di mejanya ini. Sudah dengan pelantangnya ini. Sebelum di break oleh beliaunya, saya serahkan ke beliaunya Pak Jufriyadi. Terima kasih ya Bu Zara ya atas presentasinya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Samsul atas pemaparan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kami yakin ini jadi satu pengetahuan tersendiri sehingga pada para peserta yang ada di ruangan ini yang mengikuti acara workshop ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah Pak Samsul berikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Samsul. Sama-sama Bapak. Ya. Jadi kita sekarang langsung ke acara penutupan, boleh ya Pak Samsul ya? Ya silakan Pak. Ya, kebetulan di sini sudah ada Bapak Wadir 1 Politeknik Negeri Dok Sumawe. Jadi kepada Bapak Wadir 1 kami mohon untuk menutup acara workshop penyusunan RPS yang diadakan pada hari ini 16 Maret 2021. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita sampai pada sore hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita masih tetap bisa berada di ruang tempat workshop diselenggarakan. Kemudian tak lupa juga sanjung puji kita aturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberi contoh teladan kepada kita semua untuk bisa berinteraksi dengan kawan-kawan kita di sini. Yang kami hormati mungkin di sini yang pertama dulu nih Heri ya, selaku kepala P4M.
beserta kepala departemen yang ada di P4M, kemudian OPT TIK, kemudian Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini untuk mengikuti workshop penyusunan RPS ini. Kemudian yang kami sangat banggakan, ini yang sudah beberapa kali hadir membantu kami di Politeknik Negeri Luxmawe, ini Prof. Samsul. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Terima ini kasih, kali kesekian Prof ya. Iya Pak, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Prof atas masukannya, bimbingannya, arahannya kepada kami di Politeknik Negeri Luxmawe. Alhamdulillah hari ini walaupun satu hari kegiatan penyusunan RPS ini mungkin sudah lengkap ilmu yang dibagikan, dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir mengikuti pelatihan ini akan siap menjadi duta-duta yang nantinya akan kembali ke jurusan masing-masing, akan kembali ke program studi masing-masing untuk bisa membimbing kawan-kawan yang lain di program studi. Tentunya RPS yang nantinya akan disusun itu menyesuaikan dengan kurikulum yang baru, hasil penyempurnaan sesuai dengan workshop yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Dari raut wajah ya, yang ini memang nampak keseriusan. Ini bukan lelah, tetapi ini memang serius dalam mengikuti workshop ini. Saya lihat yang paling ini Ama di sini, ya. Yang paling senyum di sini Ama. Apakah mungkin karena beliau mau pensiun? Saya nggak tahu juga. Ya. Jadi Ama saya lihat di sini. Kemudian Pak Wan, walaupun sedang nopang wajah, tapi kayaknya saya lihat aura positif juga nih Pak Wan ya. Ya. Kalau Pak Andrian saya enggak sapa lagi karena beliau memang sudah di atas angin nih Pak Andrian ya. Walaupun kadang-kadang mungkin menghubungi saya enggak bisa. Ya, tapi ruangan saya ada Pak Andrian ya, silakan aja datang. Kemudian alhamdulillah mungkin bisa kami sampaikan di sini Prof terkait mungkin dengan penyusunan RPS ini. Tadi pagi kita juga kedatangan tamu dari Politeknik Medan. Jadi Bapak Direkturnya Pak Abdurrahman beserta jajaran datang ke kita melakukan MOU untuk dalam rangka Merdeka Belajar ini, Kampus Merdeka ya. Artinya kita akan bisa saling bahu-membahu bekerja sama dengan Politeknik Medan. Apa-apa yang sudah mereka kerjakan mungkin bisa di-share ke kita dan kita juga bisa share ke mereka. Dan sebagai informasi juga tahun ini mereka juga baru melaksanakan atau baru akan melaksanakan penyusunan kurikulum. Jadi barengan dengan kita. Ya, jadi untuk mengikuti regulasi Merdeka Belajar ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, ini yang menjadi acuan bagi kita. Walaupun dalam perkembangannya kita kemarin itu akan diberikan Permendikbud yang baru terkait dengan vokasi, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkannya yang khusus vokasi. Jadi sementara kita tetap mengikuti yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Mungkin itu. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk bisa membagikan
ilmu yang sudah diperoleh pada hari ini kepada kawan-kawan yang lain di jurusan untuk bisa melengkapi semua mata kuliah dengan RPS. Karena ini memang bagian dari perencanaan yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen dalam memberikan materi perkuliahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan workshop penyusunan RPS untuk tahun 2021 ini dengan resmi kami nyatakan selesai. Mungkin itu saja, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Wadir 1 yang sudah menutup acara ini dengan resmi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Samsul yang Sama-sama Bapak. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Samsul ya. Kami Sama-sama Bapak. ya Pak Eri. Ya. Pak Eri ini Saya kok belum pernah mendengar ini Pak Eri ini sehari ini. Kangen sama suaranya beliaunya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samsul? Ya, alhamdulillah sehat Pak Eri ya. Memang sengaja saya nggak tampil pada hari ini Pak Samsul. Sudah saya serahkan sepenuhnya ke Pak Jufri. Ya. Aku Nanti kapan-kapan ya Pak dengan Pak Wadir 1, dengan Pak Supriyadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama lagi untuk periode berikutnya dan bisa menghadirkan Pak Samsul dalam kesempatan yang lain mungkin. Ya, ini juga bisa ke PEN Surabaya lagi dan ITS. Iya Pak. Ya, nyangkut dengan penyandang mutu, mudah-mudahan bisa mengikuti seperti apa yang ada di sana. Salam saya untuk Ibu Aulia. Ya Pak, siap disampaikan. Terima kasih atas bantuan kepada kami, Pak Samsul. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang ada mengikuti kegiatan ini dari pagi sampai sore hari. Kepada Bapak Ibu boleh mengambil sertifikat. Terima kasih. Baik Bapak Pak Jufriyadi, Pak Heri, saya mohon pamit ya Pak ya, ini saya live ya. Iya Pak Terima Samsul. kasih. Ya, Pak Samsul, terima kasih ya Pak Samsul. Kami juga pamit ini Pak Samsul. Waalaikumsalam. Ya sama-sama, saya juga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.